Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Wisnu Fajrunistanto dari program studi akuntansi Universitas Berasia tahun 2025. Kali ini saya akan membahas tentang kondisi perekonomian Amerika Serikat. Nah, analisis ini terbatas dari tahun 2023 sampai 2024 saja. Presentasi ini sehubungan dengan mata kuliah ekonomi makro dan saat ini saya sedang menempuh ujian akhir semester atau UAS semester genap tahun 2025. Nah, garis besar pembahasan. Apa saja sih yang ingin saya bahas di materi ini? Yang pertama adalah tren inflasi AS atau Amerika Serikat, yaitu perkembangan inflasi konsumen dan inti serta prospek menuju target inflasi Amerika di angka 2% saja. Kemudian adalah dinamika kurs dolar. Di sini faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar dolar AS dan proyeksinya. Kemudian saya juga akan membahas pertumbuhan PDB atau produk domestik bruto, yaitu analisis data PDB dan indikator kunci ekonomi transisi ke soft landing. Kemudian yang keempat adalah neraca pembayaran dan perdagangan dari Amerika Serikat. Evaluasi defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan Amerika Serikat. Kemudian dan yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi untuk Amerika. Meskipun hal itu adalah hal yang tidak mungkin karena Amerika itu adalah negara superpower, yaitu ringkasan makroekonomi dan rekomendasi strategis dari saya. Nah, yang pertama ini adalah inflasi di Amerika Serikat dari puncak menuju target 2% tadi yang telah saya sebutkan. Nah, inflasi konsumsi atau CPI ini mencapai puncaknya 8% sampai dengan 9% itu di tahun 2022. Di sini bisa kita lihat 2022 tentang sini nih, kita lihat tarik ke atas, seret, maka dia dapatkan di angka sekitar 8%, di atas 8% loh ini. Ini menunjukkan sangat tinggi sekali inflasi di Amerika Serikat pada tahun-tahun 2022. Namun, lucunya di tahun 2023 dia turun drastis ke angka 3 sampai 4%. Kita lihat di sini Februari 2023, kita tarik ke atas. Nah, dia sekitaran di sini. Nih, di sini. Di 3-4%. Data grafik ini saya ambil dari websitenya The Fed atau Federal Reserve. Nah, proyeksi di tahun 2024 ke depannya itu diharapkan The Fed itu mentargetkan makin turun lagi di angka 2,4 sampai 26% mendekati target The Fed tersebut. Kemudian inflasi inti, core CPI dan PCE juga mereda dari angka 5 sampai 6% menjadi 2,4 sampai 3% di 2023 dan 2024. Mayoritas analis dari The Fed, CBO, Forrester, dan Morningstar memproyeksi inflasi akan mendekati 2025 di angka 2%. Nah, fenomena ini namanya fenomena shrinkflation. Masih menjadi perhatian dan menunjukkan tekanan harga yang persisten meski inflasi secara umum melambat. Mayoritas analis memproyeksi inflasi akan mencapai target 2% pada tahun 2025. Nah, kemudian yang akan saya bahas adalah dinamika kurs dolar. Nah, di sini nilai tukar dolar AS menunjukkan tren pelemahan sejak akhir 2022. Hal ini disebabkan oleh kebijakan moneter The Fed yang cenderung semakin longgar. Misal suku bunganya apa tidak dinaikkan atau justru malah turun suku bunganya. Berlawanan dengan kebijakan ketat sebelumnya. Nah, pelemahan ini memiliki implikasi signifikan
Yang pertama adalah dampak positif ekspor. Dolar yang lebih atau yang semakin melemah. Nah, tadi kan kita bisa lihat nih tahun 2022. Di sini menguat, kemudian tahun 2023 dia turun. Kemudian di 2024 dia cenderung stabil, naik turun, naik turun, naik turun. Kemudian 2025 kita bisa lihat dia naik, kemudian malah sekarang jadi turun atau melemah. Ini adalah dolar indeks namanya. Nah, apa saja sih dampak dari pelemahannya ini kalau turun seperti ini tuh? Yang pertama adalah dolar yang lebih lemah membuat barang dan jasa Amerika Serikat jadi lebih kompetitif di pasar global. Jadi mendorong peningkatan volume ekspor. Yang kedua adalah pelemahan daya beli impor. Sebaliknya, impor menjadi lebih mahal kalau dolarnya melemah, yang secara teori dapat membantu mengurangi defisit perdagangan. Jadi, ekspornya semakin kencang, impornya semakin berkurang. Pasti akan menambah devisa negara tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu proyeksi pelemahan lanjutan. Dari CBO sendiri memproyeksikan pelemahan berlanjut hingga pertengahan 2024 seiring potensi penurunan suku bunga dari yang ditetapkan oleh the Federal Reserve. Nah, kemudian saya akan membahas tentang pertumbuhan PDB AS transisi menuju soft landing. Perekonomian AS ini menunjukkan ketahanan yang sangat-sangat kuat dengan pertumbuhan PDB yang solid pada tahun 2023, meskipun diproyeksikan melambat tahun 2022 ini. Ini menandakan pergeseran dari fase pemulihan pasca pandemi, saat itu kan lagi COVID ya, menuju kondisi soft landing di mana inflasi terkendali tanpa resesi. Indikatornya di sini di tabel bisa kita lihat. PDB-nya realisasi di 2022 sebesar 0,7%. Kemudian naik naik di realisasi 2023 sebesar 2,6, kemudian proyeksi di 2024 akan turun di 1,3%. Gitu. Nah, pertumbuhan PDB pada kuartal 3 2023 sempat mencapai 4,9%, makanya di sini bisa naik secara keseluruhan, menunjukkan momentum kuat, namun proyeksi untuk 2024 menunjukkan normalisasi ke kisaran 1-2%. Data ini didukung oleh survei Philadelphia dan CBO. Nah, ini adalah neraca pembayaran dan neraca perdagangan dari Amerika Serikat. Nah, defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan Amerika Serikat menunjukkan dinamika yang kompleks dengan perbaikan sementara, diikuti oleh pelebaran kembali dari defisit tersebut. Nah, defisit transaksi berjalan di sini pada tahun 2023 turun 5% dan 15% dari tahun sebelumnya. Namun diproyeksikan 2024 itu melebar lagi menjadi menambah kurang lebih 17% pada tahun 2024. Kemudian rasio defisit terhadap PDB naik dari 2,8% menjadi 3,1 di tahun 2024. Nah, gimana dengan neraca perdagangan barang dan jasanya? Yaitu di tahun 2022 defisit turun, kemudian ekspornya juga mengalami penuh. Ekspornya justru malah naik dia di sini. Nah, pada tahun 2024 defisit melebar lagi karena impor melonjak 6,6%, sedangkan ekspor naik hanya 3,9% saja. Nah, analisis makroekonomi dari semua itu tersebut dapat dianalisis. Pertama adalah inflasinya ini sebenarnya terkendali. Naik turun itu wajar, apalagi sekelas Amerika yang besar sekali seperti itu. Nah, penurunan inflasi ini malah makin bagus dan didukung oleh penguatan pasokan dan kebijakan moneter yang efektif. Namun risiko global dan tarif masih dapat memicu lonjakan harga lokal.
Yang kedua adalah produk domestik bruto yang stabil. Meskipun melambat, pertumbuhan PDB tetap positif dan dan untuk menghindari dari yang namanya resesi. Hal ini menunjukkan keberhasilan transisi ekonomi pasca pandemi COVID-19 tersebut. Kemudian, defisit yang persisten. Defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang melebar pada 2024 ini menunjukkan ketergantungan Amerika Serikat yang tinggi pada impor. Nah, pelemahan dolar belum sepenuhnya mengatasi isu ini. Nah, berikut ini adalah kesimpulan makroekonomi Amerika Serikat tahun 2023 sampai 2024. Yang pertama adalah inflasi mendekati target, yaitu mendekati 2% yang telah kita lihat pada grafik sebelumnya. Dan ini masih perlu diwaspadai akibat kondisi geopolitik dan pasar yang masih belum sangat jelas. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi positif. Ekonomi Amerika Serikat berhasil mencapai soft landing dengan pertumbuhan yang solid tanpa memasuki resesi. Sebuah pencapaian penting dari strategi dari The Federal Reserve. Yang ketiga adalah tantangan defisit. Peningkatan defisit perdagangan dan transaksi berjalan menunjukkan tantangan struktural yang mendalam, menekankan ketergantungan Amerika Serikat pada impor. Tuh. Kemudian di sini ada rekomendasi dan outlook. Untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat ke depan, ada beberapa area kunci yang memerlukan pengawasan dan strategi adaptif. Pertama adalah pengawasan ketat, yaitu inflasi dan suku bunga. The Fed harus terus memantau tekanan harga dan penyesuaian kebijakan moneter agar inflasi tidak kembali melonjak. Transparansi The Fed akan sangat-sangat krusial. Nah, di sini neraca dagang juga harus diawasi dengan ketat. Perlu diversifikasi ekspor dan penguatan manufaktur domestik untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan memperbaiki defisit struktural. Kemudian proyeksi tahun 2025 Amerika seperti apa? Diharapkan yaitu inflasinya tersebut stabil, malah turun mendekati target yaitu 2%. Kemudian pertumbuhan moderat, pertumbuhan PDB diproyeksikan stabil di kisaran 1-2% saja. Kemudian defisit persisten akibat fluktuatif dari nilai dolar tersebut, nilai tukar dolar. Nah, kan perdagangan kemungkinan tetap tinggi, sekitar 3-4% dari ekspor tersebut, mengindikasikan bahwa masalah struktural masih perlu penanganan lebih lanjut lagi. Nah, berikut-berikut ini adalah sumber-sumber referensi yang saya ambil untuk menyusun makalah dan juga menyusun presentasi ini. Demikian saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.